kawalitv.com, salam jumpa dari saya. Pemirsa, 3 berita akan menemani Anda mengklik Google dalam channel kawalitv.com. Dalam rangka meningkatkan minat baca, pemerintah mengadakan safari gerakan membaca. Acara ini diselenggarakan di halaman Gedung Perpustakaan Kabupaten Ciamis pada hari Senin 15 Desember 2014. Acara ini dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Ciamis, JJ Wiradinata. Menurut survei, ternyata minat baca masyarakat Indonesia masih rendah, termasuk di Kabupaten Ciamis. Padahal di Kabupaten Ciamis sebenarnya sudah ada gedung perpustakaan, namun yang memanfaatkannya masih kecil. Buat masyarakat Kabupaten Ciamis umumnya, marilah kita semua biasakan membaca supaya ilmu sedunia bisa kita capai, kita dapatkan. Hal ini dimungkinkan karena adanya televisi, gadget-gadget, dan tontonan lainnya yang memanjakan. Untuk itu, pemerintah mengadakan safari gerakan membaca. Memang kita masih lemah, masyarakat kita dalam membaca, khususnya Kabupaten Ciamis. Saya ingin memberikan dorongan kepada seluruh masyarakat bahwa keberhasilan individu ataupun kelompok ataupun daerah ini akan sangat tergantung kepada sejauh mana budaya baca memang bisa diterapkan dan bisa dilaksanakan oleh setiap individu di Kabupaten Ciamis. Mengapa sadar ataupun tidak, diakui ataupun tidak, diyakini ataupun tidak, bahwa membaca memang adalah gudangnya ini. Allah sendiri sudah memberikan gambaran melalui ayat yang pertamanya, Iqra, baca. Tapi ternyata rasanya kita kurang begitu paham terhadap ayat itu, sehingga orang lain yang pertama sering baca. Makanya yang menguasai dunia ini adalah memang bukan orang Islam, tapi orang non-Muslim. Karena apa? Karena mereka lah yang memanfaatkan, yang bisa mengimplementasikan makna Iqra dari Allah itu, baca. Nah, oleh karena itu, yuk kita warga masyarakat Ciamis untuk bersama-sama senang dan gemar membaca. Jangan lupa, daripada Anda melamun, daripada Anda nggak keruan, kemana-mana bawa buku. Sebab dari buku itulah akan ada tuntunan-tuntunan dalam hidup, akan menambah wawasan, akan menambah dan kecemerlangan intelektual, dan akhirnya bisa memecahkan berbagai jalan kehidupan. Tidak ada kebuntuan dalam hidup ini, manakala kita bisa baca, dan dari baca itulah akan kita bisa memecahkan masalah, dan berbagai masalah akan bisa terpecahkan. Pembangunan gedung padepokan atau gedung kesenian di lingkungan situs Astana Gede Kawali kini mencapai 90%. Rencananya, bangunan ini akan dipakai untuk acara menyambut Tahun Baru 2015. Untuk melengkapi keberadaan objek wisata situs Astana Gede Kawali, Pemda Kabupaten Ciamis membangun gedung kesenian atau padepokan. Gedung ini diperuntukkan untuk kegiatan seni budaya yang ada di Ciamis Utara. Saat ini bangunan sudah mencapai 95%. Menurut Dai Hendarman Praja, untuk pertama kalinya, bangunan ini akan dipakai dalam acara menyambut Tahun Baru 2015. Inilah bangunan padepokan yang dalam proses penyelesaian, dan alhamdulillah mungkin nanti malam Tahun Baru kita akan digunakan untuk kegiatan perdana di gedung kesenian ini. Mudah-mudahan kita semua masyarakat seni, masyarakat budaya yang ada di wilayah Ciamis Utara dan khususnya di Kawali bisa memanfaatkan gedung ini. Nah, mari kita isi dan manfaatkan gedung ini semaksimal mungkin. Diharapkan bangunan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis tentang sosialisasi seniman di UPTD Pendidikan Kecamatan Kawali, mengundang seniman dan budayawan Kawali untuk sosialisasi perda mengenai kesenian termasuk perfilman. Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis tanggal 9 Desember 2014, perihal tentang sosialisasi dan pembinaan pelaku seni yang akan diadakan di masing-masing wilayah UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se-Kabupaten Ciamis. Maka pada Rabu tanggal 17 Desember 2014 di UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kawali
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan sosialisasi tersebut kepada pelaku seni dan para praktisi seni yang ada di Kecamatan Kawali, Kecamatan Lumbung, dan Kecamatan Cipaku. Menindaklanjuti yang pertama hasil kegiatan seminar praktisi seni tahun 2007. Maka dari itu banyak bentuk pertanyaan dan sebagainya yang intinya harus tersentuh para sanggar, padepokan sejenis apanya pun kelompok masalah seni. Maka hari ini sudah 3 hari saya melakukan sosialisasi dan pembinaan pelaku seni masyarakat yang intinya itu masyarakat baik itu yang punya sanggar atau padepokan ataupun perorangan yang tergabung dalam jenis penampilan seni. Yang diharapkan juga para seniman dan praktisi seni yang lainnya, kalau misalkan di program ini ada satu wadah keterikatan, saya yakin dan percaya seni apapun pasti akan berkembang. Mudah-mudahan melalui sosialisasi ini selesainya nanti bisa ada satu musyawarah yang sehingga seni terlindungi, seni bisa maju di Kabupaten Ciamis. Seni tradisional di Kabupaten Ciamis bisa terkenal, baik itu di kabupaten sudah tahu, baik itu di tingkat priangan atau di tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Salah satu contoh misalkan di daerah Ciamis Sukamantri ada bebegik. Saya yakin dan percaya satu kabupaten Ciamis apa sih yang namanya bebegik? Maka perlunya itu nanti ada sosialisasi dan ada penampilan. Nah, tergantung situasi dan kondisi programnya. Itu yang benar. Yang selanjutnya juga saya selaku kasih kesenian dan perfilman. Ada 2 jenis kegiatan, yang satu kepada praktisi seni masyarakat, yang satu kepada pelaku seni atau guru seni di tiap jenjang sekolah. Itu sudah. Nah, ada lagi PH production house, pembuatan film, jenis filmnya ada dokumenter atau apapun, atau durasi panjang atau pendek apapun, yang penting dalam satu wadah sudah ada terwadahi sama production house seperti yang tadi. Nah, di Kabupaten Ciamis baru terdaftar ada 5, yang semula ada 3, tapi alhamdulillah setelah bidang kebudayaan menyampaikan kepada rekan-rekan yang punya inisiatif, jadi sekarang jadi 5.